Halo Maker, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bicara terkait dengan Arduino. Jadi mungkin di teman-teman semua mungkin pernah ada yang ngalamin bingung kenapa Arduino Uno yang chipnya gede bisa dicabut dan satu lagi chipnya nempel mati gitu di permanen, di solder permanen, kayak di klaim Korea padahal di solder ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas perbedaan Arduino Uno R3 versi DIP dengan SMD. Nah, kita bahas dengan santai saja. Sini meja saya udah ada perangkatnya. Kita akan coba bahas ya. Nah, pertama kita kenalin dulu, harus kenal dulu tentunya ya. Arduino ini adalah Arduino Uno R3. Ini adalah papan microcontroller. Nah, ini yang deep, yang super populer, tapi ternyata ada dua versi. Ada yang versi DIP, dual inline packet ya, jadi chipnya gede, yang ini gede chipnya dan bisa dicabut. Nah, ini IC yang gede dan bisa dicabut, memang ini lepasan seperti ini. Kalau versi SMD ini surface mount device ya, chipnya di tengah, yang ini chipnya ada di tengah, pipih ya, dan nempel mati seperti di lem Korea. Jadi ini udah disolder. Secara fungsi sama persis, tapi desain fisiknya punya dampak yang cukup beda buat proyek kita. Jadi yang suka ngoprek dalam proyek ini ya, saya akan coba jelaskan ya perbedaannya. Jadi kalau DIP, nah ini yang DIP. DIP ini punya keunggulan. Chipnya pertama bisa dilepas pasang. Jadi kalau ada kendala dengan chip atau ada kerusakan, kesalahan, error, kita tidak mengganti semua perangkat. Cukup chipnya aja kita cabut. Ini cocok buat belajar dan eksperimen karena bisa aja nanti gagal ya. Jadi kalau chipnya rusak tinggal ganti. Hemat coy. Terus enak buat burning bootloader atau pakai IC ini ya. Ke papan yang di sini. Dan kelebihannya lagi, papan ini bisa jadi, tadi saya tunjukkan minimum system. Ini subsistem kalau di bootloader kita program harus menggunakan serial ke USB di kompet. Kalau kita mau memogram misalkan ISP kecil yang seperti yang di mainan sini,
Nah, ini ada ISP yang kecil, versi 01. Kalau kita mau memogram ISP ini sebenarnya ISP ini adalah ISP ada microcontrollernya juga. Jadi bisa langsung diprogram menggunakan kabel serial, tentunya ditambahkan dengan USB to serial. Nah, kalau tidak punya, Anda bisa menggunakan papan Arduino Uno dengan melepas chip DIP-nya ini tadi. Itu kelebihannya. Jadi enak buat burning bootloader ya. Jadi IC-nya bisa dilepas. Tapi ukurannya besar, memang betul. Ukurannya besar. Enaknya juga seperti ini, bisa dibikin portable. Protobot ya, pot pan roti. Ukurannya besar masalahnya. Terus kadang lebih mahal karena pakai soket. Dia emang ada soketnya, bisa dilepas. Jadi ada soket IC-nya seperti ini. Jadi dipasang di soket. IC ini yang deep dipasang di soket. Nah. Terus bagaimana dengan SMD? Nah, ini SMD. Versi SMD punya kelebihan juga. Lebih ramping dan modern, tapi secara ukuran sama. Secara ukuran sama. Cuman dia ramping karena kecil. Kalau nanti kita pakai shield gitu ya, digini tumpuk-tumpuk nggak ada isu sebenarnya. Cuman secara tampilan dia lebih ramping dan modern. Tentunya di harga pasaran lebih murah. Dan ini harganya lebih miring lah di pasaran itu ya. Cocok buat proyek kecil atau permanen. Jadi kalau menggunakan proyek-proyek yang permanen, tidak perlu dicabut pasang chipnya, ya pakai ini. Cuman gitu tadi, ada tapinya. Chipnya nggak bisa diganti kalau rusak ya. Jadi kalau rusak ya wassalam, ganti papan, itu yang masalah di sini ya. Terus kita juga ada beberapa proyek ya, nanti kita bisa lihat. Jadi di mana pertama saya pernah buat proyek seperti ini kalau yang menggunakan DIP minimum system, terus juga bisa menggunakan proyek untuk ESP. Nah, jadi mana yang cocok buat kamu nanti? Kalau kamu baru belajar Arduino, tentu lebih aman pilih yang DIP. Kamu bisa lihat chipnya, eksperimen, bahkan belajar ngeburn bootloader sendiri. Bisa ngeburn buat ESP juga. Jadi pengganti sebagai USB to serial ya, di minimum system. Terus kamu juga akan yakin codingan dan proyeknya bikin ringkas. Sedangkan versi SMD itu lebih cakep dan praktis. Itu doang sih tentunya. Nah, kalau dari sisi kerusakan, ganti chip baru di versi DIP, misal ya, kamu bikin proyek terus chipnya konslet atau rusak lah gara-gara ada salah konekin power misalkan ya ke input atau ke output ya, atau colok mat tanpa driver juga bisa ya. Ini ada driver di sini. Nah, jadi kalau ke motor dia butuh tegangan tinggi besar gitu ya. Akhirnya ya rusak DIP-nya. Nah, di versi DIP ada tinggal ganti. Chipnya ini saya pernah beli di pasaran itu di bawah 20.000. Malah udah dapat soketnya.
lengkap ya, soket gitu ya. Malah ada yang jual juga lengkap dengan kristal. Nah, ada kristalnya 16. Terus ada button gitu ya, standar ya, minimum sistem standar, dan dikasih kapasitor non polar ya. Gitu. Itu standar. Nanti kita bahas di video berikutnya untuk yang minimum sistemnya. Jadi ganti chipnya aja, kita nggak usah pakai ngomong minimum, ya di bawah 20 sebetulnya. Udah simpel. Jadi murah ya, selesai sudah. Tapi dengan versi SMD, kamu harus solder chip ke chip pakai hot air nih. Nah ini repotnya. Atau ya kalau nggak beli baru. Satu bot ini. Saya belum pernah beli ya. Mungkin bisa diskusi gitu ya, pengalaman beli chipnya yang SMD. Harganya berapa saya nggak tahu. Silahkan nanti di diskusi, di chat, disampaikan kalau yang udah pernah. Oke. Tapi jangan khawatir nih, kalau upload program tetap sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada USB, ya kan. Nah kalau kita lihat gambarnya ya, sobat saya tunjukkan gambar dari untuk ini. Nah ini gambarnya, atau inputnya satu lagi yang versi 3, R3 ya. Nah di sini Anda bisa lihat, jadi di chip versi 3 ini, jadi di sini ada USB plug ya, soketnya seperti ini yang biasa buat ke printer gitu ya. Terus di sini juga ada pin analog, USB plug, terus ada analog, kita bergeser ke analog, terus ada digital ground, ada digital I/O, pin dari 2 sampai 13. Terus ada serial out TX, serial in RX ya. Baru nanti di tulisan Arduino Uno ya, itu ada reset button di situ dekat chip itu di tengah. Nah di dekat reset button tuh ada in untuk circuit serial programming. Terus chipnya itu sendiri ya, Mega ya, 328 microcontroller. Baru di bawahnya ada analog in, jadi dari pin 0 sampai 5. Terus ada voltase input, ada ground pin, ada pin buat voltase power 5 volt, 3,3 volt, dan reset pin. Selanjutnya yang hitam ini itu adalah external power supply. Jadi kalau disuplai dari USB juga bisa, dari eksternal juga bisa. Nah di antara USB plug dengan eksternal itu ada IC yang 3 kaki atau transistor, itu namanya regulator ya. Regulator untuk 5 volt, dan juga kalau di sini ada mengeluarkan 3 volt pin, itu keluaran yang 3,3 volt, 5 volt. Itu keluaran dari regulator, dan regulator yang kecilnya itu yang 3,3 volt. Jadi ada regulator yang 3 kaki yang gede, dan di antara USB plug-nya dan external power tuh, yang kecilnya itu 3,3 volt, yang besarnya itu di 5 volt. Gitu. Oke.
Tadi udah melihat ya DIP dengan SMD. Jadi kesimpulannya sambil ini ya, saya coba tunjukkan. Ada dua DIP ya, yang ini DIP yang warnanya biru, ini hijau, ketahuan kebetulan ada SMD. Mau fleksibel dan belajar hardware lebih dalam, pilih yang DIP ini, IC yang besar. Fleksibelnya tadi kalau kita mau butuh USB serial ke ngoprek lah ya, untuk yang ke USB 01 misalkan. Nah, itu harus diprogram pakai ini bisa. Kalau kita nggak punya USB itu serial converternya. Ini di belakang juga mirip-mirip dengan yang OR ini. Tapi kalau Anda mau praktis, SMD. Jadi harganya juga hemat, ya kan? Proyeknya cepat lah, pilih SMD. Gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa backup codingan kamu. Jadi itu yang paling penting. Kalau perangkat kan bisa dibeli ya. Setiap firmware itu mesti di backup, disimpan gitu, dibuat versionnya. Oke, jadi sekarang udah dapat insight, silakan nanti komen aja. Jadi kamu mau DIP atau mau SMD, silakan pilih. Dan jangan lupa subscribe, ya kan? Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat ngoding, maker, ngoprek Arduino.